Cerita ini murni merupakan interpretasi, spekulasi, dan headcanon pribadi. Jadi kebenarannya bisa saja tidak akurat. Luster dan Vector secara misterius menggabungkan diri mereka membentuk sebuah sosok bernama Masterpiece The True Draco Slayer. Dengan kata lain, Luster dan Vector memang ada semacam keterikatan dari awal. Kini dia sudah dibekali kekuatan yang luar biasa dahsyat. Kekuatan sejati yang dimiliki seorang True Draco. Setelah mengingat seluruh ingatannya, Masterpiece pergi ke suatu tempat bagaikan menghilang. Pertikaian di muka bumi sudah berakhir. Tidak ada lagi teror Vector beserta Amorphage-nya. Pertarungan antara Luster dan Vector telah menghadiahkan kedamaian dunia. Ketiga klan yang tadinya memerangi Vector dan Amorphage pun kini hidup dengan tentram. Ada Dynamist, Ignite, dan Majespector. Meskipun mereka kehilangan sosok Luster yang entah menghilang kemana, tapi mereka sangat berterima kasih padanya. Mungkin malah mereka meyakini kalau Luster ikut tewas bersama Vector. Lantas kemanakah sebenarnya Masterpiece ini pergi? Jadi di momen saat Luster dan Vector menggabungkan dirinya menjadi Masterpiece, segala ingatannya pulih kembali. Dan saat itu juga dia bertemu dengan sosok burung Phoenix raksasa misterius yang sangat berkilauan. Dia mengaku sebagai Miriam. Dia tiba-tiba muncul dalam pandangan yang masih terasa begitu samar. Miriam mengungkap semua masa lalu Masterpiece, bahwa dia adalah seorang True Draco, sosok manusia setengah naga yang bertugas melayani suatu entitas yang sangat kuat bernama True King. Tapi karena suatu insiden misterius di masa lalu, dunia kemudian terbagi menjadi 4 bagian, menciptakan 4 dimensi yang berbeda. Dimensi tanah, dimensi api, dimensi air, dan dimensi standar. Dimensi tanah tentunya dihuni oleh makhluk-makhluk berkekuatan tanah. Dimensi api juga dihuni oleh makhluk-makhluk berkekuatan api. Dimensi air dihuni oleh makhluk-makhluk berkekuatan air. Dan dimensi standar dihuni oleh makhluk-makhluk dengan beragam elemen. Dan True King juga terpecah menjadi 4 bagian, yang masing-masing mendiami tiap dimensi tersebut. Miriam sendiri merupakan salah satu pecahan dari True King yang mendiami dimensi standar. Tapi untungnya dia masih memiliki kesadaran dan tekad yang baik. Sedangkan di 3 dimensi lainnya, masing-masing pecahan True King sedang mengamuk. Dengan kata lain, sedang terjadi bencana besar di ketiga dimensi ini. Dan kini, Miriam meminta tolong kepada Masterpiece untuk menyelamatkan ketiga dimensi tersebut dengan cara menghentikan True King. Sebab, jika ketiga dimensi tersebut hancur, maka keselamatan dunia bisa sangat terancam. Meskipun dirasa berat, tapi sepertinya inilah satu-satunya jalan. Miriam sepertinya sedang dalam kondisi yang tidak bisa berbuat banyak, sehingga dia mengutus Masterpiece, dan kemungkinan selama ini Miriamlah yang menuntun Luster untuk mencari kembali ingatannya, dan menggabungkannya dengan Vector. Dan kini Masterpiece sudah mengingat segala masa lalunya, dan sekarang dia sedang pergi melintasi dimensi lain. Tujuan utamanya adalah menuju dimensi tanah. Dan benar saja, kondisi dimensi tersebut sudah sangat terporak-porandakan. Di sana dia dikagetkan dengan penampakan sesosok monster raksasa berwujud naga. Dan dialah True King yang menguasai dimensi tanah, sedang mencoba menghancurkan dimensi tersebut. True King Lithosejim the Disaster. Dia memang punya sayap khas sebagai sesosok True King. Dan kini Masterpiece harus menghadapi Lithosejim, sang pembawa bencana, yang merupakan bagian dari True King. Beruntungnya di dimensi tersebut belum sepenuhnya makhluk terbinasakan. Masih ada sekelompok petarung yang sangat lihai menghadapi Lithosejim ini. Mereka dikenal sebagai klan Zodiac, yang terdiri dari 12 anggota. Masing-masing merupakan manusia setengah hewan dengan senjata khasnya. Dari Ratpir yang merupakan manusia setengah tikus bersenjatakan pedang tipis dan tajam. Broadbull, manusia setengah lembu bersenjatakan kapak besar. Tiger Mortar, manusia setengah harimau bersenjatakan mortir. Bunny Blast, manusia setengah kelinci bersenjatakan senapan. Dryden, manusia setengah naga bersenjatakan trident. Whiptail yang menggunakan cambuk berbentuk ular. Thoroughblade, manusia setengah kuda bersenjatakan pedang.
Ram Ram, manusia setengah kambing bersenjatakan alat pemukul dinding. Hammer Kong, manusia setengah monyet bersenjatakan gada. Catterose, manusia setengah ayam jantan bersenjatakan belati. Chaknin, manusia setengah anjing bersenjatakan cakram. Borbao, manusia setengah babi hutan bersenjatakan panah. Mereka adalah klan yang sangat polos, murni dan bersih, yang hari-harinya diliputi dengan kesenangan dan keharmonisan. Tapi semuanya berubah setelah True King menindas kehidupan tempat mereka tinggal, sehingga mereka menyatukan kekuatan dan bergerak melakukan perlawanan protektif terhadap Lito Sejim. Mereka jelas bukan tandingan Lito Sejim, tapi lebih baik mencoba melawan ketimbang mati terbunuh sia-sia pada akhirnya. Borbao, Ram Ram, dan Bunny Blast tak tanggung-tanggung mengerahkan segala kemampuannya, mencoba menghentikan amukan sang naga raksasa, Lito Sejim. Tapi sepertinya semuanya akan berakhir sia-sia. Lito Sejim menyerang balik dan menyebabkan kedua belah zodiak ini terluka parah. Di saat seperti ini, para zodiak pasrah pada kenyataan. Kedamaian tidak akan kembali diraihnya. Inikah akhir dari hayat mereka? Tapi jangan lupa bahwa zodiak tidak sendirian. Masterpiece sudah datang dengan segala kekuatannya, siap untuk menghalau Lito Sejim. Dia menganugerahkan kekuatannya pada para zodiak untuk memerangi Lito Sejim. 12 cahaya dicipratkan dari tubuh Masterpiece, masing-masing membentuk sebuah huruf kanji yang melambangkan shio atau zodiak, dan para zodiak mendapatkan limpahan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Masterpiece kemudian menghilang dan memasrahkan sisanya kepada para zodiak. Dia yakin zodiak seorang diri pasti bisa mengatasi Lito Sejim. Dan kini pertarungan mereka kembali berlanjut. Zodiak kembali menerjang Lito Sejim. Borbao, Rapier, Broad Bull terlihat melompat dan hendak menyerang Lito Sejim. Bersama kekuatan barunya yang dilimpahkan oleh sosok misterius Masterpiece ini, mereka optimis bisa menghentikan Lito Sejim. Dan kini Masterpiece sedang bergegas menuju ke dua dimensi lainnya, yang sedang diambang kehancuran, dimensi api dan air. Sanggupkah Masterpiece mengemban permintaan Meriam menciptakan kedamaian dunia dan menghentikan amukan True King? Petualangan Masterpiece yang sesungguhnya baru akan dimulai.